Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya serta sahabat. Sebuah kebahagiaan yang teramat besar bagi kita pada bulan ini. Kita memiliki kesempatan untuk mengasah kesabaran kita. Melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, "Ya ayyuhallazina amanusta'inu bisabri wassala innallaha ma'as-sabirin." Artinya, apa sebenarnya sabar itu? Dalam bahasa Arab, secara bahasa sabar berarti rodiyah atau rida, tajalladah atau mengikat, tahammala atau bertahan, itahamala atau menahan, dan dalam menghadapi suatu fi hudu wa itami naan dalam ketenangan. Dan du'na sya'wah tanpa mengeluh, tidak mudah untuk sabar. Namun tentunya untuk mencapai tingkatan itu tidaklah mudah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45, "Wasta'inu bisabri wahsala wa innaha lakabiratun illa alal khashiin." Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampak menyenangkan dan memberi kenikmatan. Jenis sabar, jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, sabar menahan melawan godaan nafsu, dan menghadapi cobaan. Sabar menahan amarah. Bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah saat Nabi Yakub atau ayah Nabi Yusuf menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Yang ia katakan adalah fashabarun jamil. Hal ini terekam dalam surat Yusuf ayat 189. Artinya, dan mereka datang membawa baju gamis yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimulah sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja mohon pertolongannya terhadap yang kamu ceritakan. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf. Di penghujung kisah Nabi Yusuf, saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dulu kini meminta maaf kepadanya, beliau tidak memarahi ataupun mencaci maki. Justru beliau berkata, sebagaimana terekam dalam Al-Quran, dia berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan dia maha penyayang dan tak para penyayang. Bayangkan, bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudara tersebut. Luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan. Yang kedua, kita harus sabar melawan godaan nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Sabar melawan godaan nafsu. Yang kedua, kita harus bersabar melawan godaan nafsu ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit. Dan 7 tahun yang sulit itu saat dilewati dengan penuh kesabaran akhirnya membuahkan yang manis. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang cukup. Dan atas permintaan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.